Shalom anak-anak, sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 31 Januari 2021. Selamat datang di sekolah minggu, selamat berjumpa dalam sekolah minggu meskipun tidak bisa berjumpa secara tatap muka, tetapi kita tetap bisa sekolah minggu dengan mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita muji Tuhan bersama-sama. Anak-anak, cerita Alkitab hari ini berjudul Alkitab adalah Firman Tuhan yang diambil dalam Kitab Ulangan pasal 5 ayat 1-7. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Hari ini Tuhan masih memberi kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Urapilah kami saat kami mendengar firman-Mu, dan urapilah guru kami hari ini, supaya kami mengerti dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah anak-anak, mari kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kitab Ulangan pasal 5 ayat 1-7 dengan judul ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memberikan firman-Nya supaya ditaati oleh umat-Nya. Ya, supaya kita belajar takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, masih ingat cerita Musa? Musa adalah seorang yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar di tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Musa waktu itu disuruh Tuhan ke Gunung Sinai, dan Musa menerima 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan hukum kepada umat-Nya? Karena Tuhan berbicara pada umat-Nya melalui firman-Nya. Ya. Tuhan berikan hukum peraturan supaya ditaati dengan setia, dilakukan perintahnya dengan setia oleh umat-Nya, supaya umat-Nya beroleh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tentu saja mendapatkan keselamatan anak-anak.
Nah, anak-anak tahu bahwa ketika Tuhan berikan hukum Taurat kepada bangsa Israel itu melalui Musa, Musa berumur 120 tahun, ya. Dan Musa memerintahkan kepada para tua-tua, para imam untuk menjaga supaya firman itu tetap untuk selama-lamanya, ya, tidak dilanggar, ya. Nah, berjalannya waktu, firman Tuhan waktu itu setiap kali Allah berfirman ditulis di dalam kitab, ya, kitab gulungan, ya, gulungan kitab. Nah, seperti ini pada waktu itu anak-anak, ya. Menurut Talmud ini, ya, semua gulungan harus ditulis di atas kertas perkamen kefil. Jadi kertas anak-anak, ya, di atas kertas anak-anak. Nah, itu pada waktu itu Alkitab ini, kitab gulungan kitab ini yang berisi firman Tuhan ini tidak boleh dibaca oleh siapapun anak-anak. Mari kita baca di dalam ulangan ini, pembacaan hukum Taurat, ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 31, ini ayat 9, ya. Kita baca sampai ayat yang ke-13, Ulangan pasal 31, ayat 9 sampai 13. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya pondok daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi anak-anak, gulungan kitab yang adalah firman Tuhan itu tidak boleh dibaca semua orang, hanya dibaca oleh imam, ya, para imam, para tua-tua, dan dibacakan hanya 7 tahun sekali, ya, jadi dikatakan, ya, setiap 7 tahun. Nah, betapa terbatasnya, ya, Alkitab, ya, waktu itu, ya, hanya dibaca 7 tahun sekali, ya, karena sangat kudus. Mengapa? Sekali lagi, gulungan kitab yang berisi firman Tuhan itu diberikan, dibacakan supaya dilakukan dengan setia dan kita takut akan Tuhan. Yaitu tujuannya, ya. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan hidup untuk selamanya, ya. Nah, sekarang gulungan kitab ditulis dalam buku, bentuk buku, yaitu bentuk Alkitab yang kita temui saat ini, ya, ditemui, bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya bisa dipahami, supaya bisa dimengerti, anak-anak, ya. Dan kita semua sekarang dapat membaca Alkitab, baik orang tua, anak-anak, lansia, semua, supaya kita bisa mengerti apa isi daripada firman Tuhan, anak-anak, ya. Karena anak-anak, Tuhan berbicara kepada kita, orang yang percaya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan yang akan menuntun kita, membawa kita pada hidup takut akan Tuhan dan menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Nah, sebelum itu, mari kita akan menyanyi sebuah lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Baiklah anak-anak, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semakin mencintai Alkitab yang akan selalu menuntun kita pada hidup yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. God bless you.